Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan terkait tentang ada putri Habib atau Syarifah dinikahi oleh orang biasa atau bukan Habib, bukan Syarif. Untuk pertanyaan tersebut jawabannya saya ambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 210. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun syarifatun alawiyatun khatabaha wairu syarifin fala ara jawazan nikahi wa in radiyat wa radiyah waliyuha lianna hadha nasab syarifa as-sahiha la yusama wa la yuram. Sekilas penjelasannya, syarifatun alawiyatun. Ada syarifah alawiyah. Kalau di Indonesia ya putri Habib lah. Ada putri Habib, khotobaha ghairu syarifin. Dilamar atau bahkan dinikahi oleh laki-laki yang bukan syarif, bukan Habib, bukan Sayyid. Jadi ada sebuah kasus seperti itu. Ada pertanyaan seperti itu. Maka penulis dari Bughyatul Mustarsyidin, mufti Bughyatul Mustarsyidin, yaitu beliau As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Mashhur Ba'alawi, mufti Hadramaut, menyatakan fala ara jawazan nikahi wa in radiyat wa radiyah waliyuha. Fala ara, saya tidak melihat jawazan nikahi, atau saya tidak berpendapat jawazan nikahi, bolehnya pernikahan tersebut, pernikahan yang dilaksanakan dari dua mempelai, yang laki-laki orang biasa, bukan Habib, bukan Sayyid, sedangkan yang perempuan adalah Syarifah atau putri Habib. Kata beliau, fala ara jawazan nikahi, saya tidak melihat, tidak berpendapat tentang bolehnya pernikahan tersebut. Wa in radiyat wa radiyah waliyuha. Kata beliau, walaupun yang perempuan tadi rela, mau, ridho, dan bahkan walaupun orang tuanya itu juga mau, akan tetapi pernikahan tersebut, kata beliau, tidak boleh. Kenapa? Li'anna hadzal nasab asy-syarifa as-sahiha la yusam wa la yuram. Karena nasab yang mulia tersebut, yaitu nasab dari dzurriyyah Nabi, itu tidak boleh dikotori dan dicemari. Karena nanti ketika terjadi pernikahan ini akan terjadi yang namanya qat'un nasab, memutus nasab. Makanya kata beliau, ya ini tidak boleh menurut pendapatnya beliau. Sehingga ada sebuah bahasa, ada sebuah cerita, wa qad waqa'a annahu tazawwajah bi Makkah al-musyarrafah Arabiyyun bi syarifatin faghama alaihi jami'us sada hunaka wa sa'adahum al-ulama'u ala dhalika wa hatakuhu hatta innahum aradu al-fathka bihi hatta faraqaha. Jadi di kitab ini diceritakan bahwa pernah ada sebuah kejadian di Makkah al-Musyarrafah. Ada sebuah kejadian tazawwajah Arabiyyun bisyarifatin.
ada orang Arab, laki-laki Arab biasa menikahi dengan syarifah. Maka faqama alai jami'us sadah hunaka wa sa'adahum al-ulama. Maka semua para sadah pada waktu itu, para sayyid, para habaib, mereka qomah. Di sini saya yang belajar dari guru saya Abah Najih, qomah itu diterjemahkan maka berontak. Kompak semuanya. Dengan tujuan apa? Hatta farqah, dengan tujuan sekiranya pernikahan tersebut bisa tafrik, bisa pisah. Kenapa? Karena terjadi al-fatku, terjadi menodai, mengotori, mencemari nasab yang sangat mulia. Jadi di sini dikatakan sangat tidak dibenarkan. Ini penjelasan berikutnya. Hatta naza'uha minhu ghiratan ala hadzal nasab an yastakhifa bihina wa yamtahina. Karena itu terjadi sebuah istighfaf, imtihan, yaitu penghinaan kepada Nabi. Makanya para sadah alawin, para habaib itu semuanya kompak. Bagaimana sekiranya pernikahan tersebut ini terjadi perpisahan. Wa in qolal fuqaha innahu yasihhu biridoha wa ridha waliha. Nah, walaupun secara fikih kalau terkait dengan masalah akad nikahnya sah kalau memang walinya ridho dan juga wanita tersebut juga ridho. Habibnya ridho, putrinya juga ridho, rela, mau. Jadi secara fikih walaupun sah. Makanya dalam fikih kan banyak sebuah kasus atau kejadian kadang kala itu sah tapi haram. Sebagaimana kasusnya ketika kita sholat dengan memakai air magsubah, memakai air milik orang lain tanpa izin. Kita wudhu dengan air tersebut, kita sholat dengan sajadahnya orang lain, pakaian orang lain tanpa izin. Dan sholat kita sah, akan tetapi hukumnya haram. Kenapa? Karena kita memakai haknya orang lain. Ibadahnya sah tapi haram. Sama dengan ini. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi, akad nikahnya sah. Akan tetapi haram. Kenapa? Karena tidak secara langsung itu merendahkan, meremehkan, menghina, mengotori terhadap nasab yang sangat mulia. Mungkin ini sekilas yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.